Nasrani malah itu. Iya. Gambar-gambar kayak gitu karena film-film Nasrani itu. Kayaknya ada gambar-gambar malaikat. Malah kita malah ikut-ikut gambarin malaikat kayak gitu. Kedua, ya, adalah Israfil. Israfil ini apa? Meniup trompet, sangat kalah. Biasanya itu orang kiamat orang nganggur nyampe itu. Israfil orangnya trompet jadi trompet pertama kiamat, ya. Trompet kedua orang dibangkitkan kembali. Biasanya kira nganggur wong-wong. Israfil bukan Israfil. Oh iya, namanya dia juga. Nah, jadi Israfil itu menguasai sang waktu. Ruang waktu itu sebenarnya yang di dalam kendali Israfil, ruang dan waktu. Makanya ketika Israfil menjalankan tugasnya, ruang waktu hilang kiamat. Maka jenengan kalau merasa hidupnya sempit, udah angel, hidupnya sempit, jadi kayak tidak punya waktu atau kayak tidak bisa membagi waktu atau seperti jenengan waktu hilang begitu saja, itu jenengan pulang selaras berhubungan dengan Israfil. Jadi biar kita ya menggunakan ruang dan waktu atau kesempatan hidup gampangannya gitu ya, itu adalah dengan berselaras dengan Israfil. Ini cerita iman kepada para malaikat. Ya nanti sebentar ya. Yang ketiga, Mikail itu malaikat kehidupan. Jadi jenengan menyiram tanaman, terus tanamannya berbuah, tumbuh, itu Mikail. Jadi Mikail itu adalah malaikat pemberi atau bukan pemberinya Allah ya. Yang ditugaskan oleh Allah memberi kehidupan itu Mikail. Nanti sebaliknya Mikail itu bekerja sama dengan Israfil, malaikat kematian. Kalau ini mesti di alam semesta ini kerjasamanya bagus. Makanya ada kehidupan, ada kematian, datang silih berganti. Kalau tidak ada silih berganti bahaya loh. Dengan urip terus misalnya. Kayak enak sing mati, wah Israel lagi malas kerja. Nanti kehidupan toh ada kematian bahaya. Jadi ini nanti berhubungan dengan berhubungan kalau tubuh kita itu kesehatan. Jadi kalau kita nanti selaras dengan Mikail dan Israfil, sel-sel kanker yang harusnya mati. Sel-sel darah merah yang harusnya hidup. Jadi kalau naik dungo ini, ya, saya sering begini. Ini saya dulu terapkan ke mas saya yang kanker usus besar stadium akhir yang alhamdulillah sehat sampai sekarang. Jadi saya berdoa mas saya itu untuk berdoa kepada Allah agar Israel membunuh sel-sel kanker ini. Nah itu. Jadi very penting. Jadi jangan ampun antipati kali Israel loh. Jangan antipati soalnya bayangannya Israel itu mati mana yang ya repot itu nanti. Jadi antipati dengan Israel, nanti Israel kalau ndak selaras sama jenengan punya penyakit, misalnya penyakit autoimun. Ya, penyakit autoimun kan sel kekebalan tubuhnya menyerang dirinya sendiri. Padahal Israel itu tugasnya mematikan sel-sel yang tidak sehat tadi dalam tubuh kita. Itu tugasnya Israel. Jadi Israel itu coba bayangke mati setara manusia mati itu jangan bayangke gitu tok. Itu juga Israel loh gitu. Tetapi jangan dibayangke cuma itu tok gitu loh. Jadi malaikat Israfil ya meniup sangkakala betul. Jadi itu tugasnya nanti. Tetapi sekarang dia terus bertugas untuk membuat waktu dan ruang ini selalu ada. Itu tugasnya juga sampai sekarang. Ya tapi katanya sangkakala itu betul juga. Tapi jangan bayangke trompet pribadi. Bayangin trompetnya kan ini bayangannya gitu ya, Bu itu terserah jenengan itu. Monggo Pak. Monggo Mas Adi.
mepet-mepet gitu. Gitu ya. Nah, bagaimana kita selaras sekarang? Jadi ini malaikat muqarrabin disebut. Malaikat muqarrabin itu malaikat terdekat. Karena ini sebenarnya 4 malaikat inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga alam semesta. Ini oleh guru saya dulu. Ini boleh diikuti, boleh tidak. Sekali lagi ini bukan hukum, tetapi ini hikmah. Nah, kalau hukum itu ono makruh, wajib, sunnah. Kalau hikmah itu kebijaksanaan. Jenengan boleh pakai, boleh tidak. Guru-guru saya sering menyampaikan begini. Nek bersolat minimal seminggu pisan, Jumat atau apa ya terserah kita saja. Oh, ini bukan hukum. Ngirim pajakan buat Jibril, buat Israfil, buat Mikael, buat Israel. Jenengan kirimi Fatihah. Sebenarnya jenengan itu mengirimi Fatihah kepada alam semesta sebenarnya. Maksudnya itu begitu. Nah, itu nanti di dalam aspek-aspek kehidupan nyata, jenengan berterima kasih kepada makanan. Waktu jenengan berhadapan dengan makanan, jenengan berterima kasih kepada makanan itu sebenarnya jenengan sedang menselaraskan diri dengan Mikael. Karena makanan ini yang akan memberi kehidupan kepada tubuh kita. Jenengan buang air besar, buang air kecil, berkeringat, termasuk bekam dan lain sebagainya itu sebenarnya kita sedang menselaraskan diri dengan Israel. Nah, ini kalau Mikael sama Israel, konsep energi kehidupan dan kematian tidak selaras, itu kayak jenengan dahar terus tapi tidak habis. Munculnya penyakit. Maka selaraskan diri dengan alam semesta. Kalau di dalam agama, alam semesta itu energinya diwakili oleh para malaikat. Nanti lagi konsep memori ya, ingatan. Nanti konsepnya dengan rokib dan atid. Rokib itu nulis, amal, itu maksudnya memori. Dan ben wong ora pikun itu kudu rukun sama rokib atid. harus selaras dengan rokib atid biar hidupnya. Pikun itu ngeten nggih lah. Tadi itu ada orang masih muda datang ke Masjid Agung. Wah, niki penyakitnya pikun, Pak. Dalam minan, lali itu yang dimaksud pikun itu lali kepada aktivitas harian, itu pikun namanya. Jadi nek lali HP-ne dideleng ning ndi mboten termasuk pikun. Pikun itu lali atau lupa terhadap aktivitas harian, makan, minum, mandi, sholat. Tadi pagi tadi wis sholat lali ya, wis sholat urung. Wis mangan lali, wis mangan apa durung. Sholat, mandi, adus apa durung. Kalau itu yang lupa, maka itu menuju ke kepikunan. Jadi pikun itu kalau di dalam bahasa medis namanya demensia. Demensia itu maksudnya otaknya melisut, jadi mengecil. Sel otak kita itu jumlahnya kurang lebih 2 triliun jumlah sel otak. Jadi yang namanya pikun itu berkurang, sel-selnya itu berkurang, namanya demensia. Cirinya lupa terhadap aktivitas harian. Jadi nek jenengan lali kocok-kocokane dingkung ini Pak Agus ya. Kacamatanya gini tapi digulei. Itu belum pikun. Kalau itu ketegangan otak. Jadi pikun itu otaknya melisut. Kalau ketegangan itu lupa karena ketegangan. Tapi jumlah sel otaknya tidak berkurang. Tapi tegang. Kayak HP. Kayak HP ini yang membuat penyakit ya, termasuk penyakit di saraf itu sebenarnya multitasking. Multitasking itu gini. Saya buka HP ini, saya buka albumnya, saya buka WA sambil saya buka Facebook bersamaan. Bingung nanti HP-nya. HP ini larang ora apa-apa. Tapi nek HP ini larang hang Pak langsung digerakke ra iso. Lho kok iso macet iki wis namanya hang. Nah, itu karena ketegangan. Tadi anak saya Dio ngajeng ini. Ya, dapat dari TikTok kan. Tak bedheki ya. Kan dia sama saya itu sering ayah kok enggak pernah bisa di-prank kan ya. Di-prank. Ya, otak sama 100 juta ya pilih mana? Ya 100 juta lah saya bilang.
Lah kok bisa? Lah nek aku milih 100 juta berarti aku punya otak. Nek kamu milih otak belum tentu kamu dapat 100 juta. Nah itu memang, jadi sebenarnya itu otak kita berfungsi ya, berfungsi seperti ini. Maka jenengan ya, dahar yang saya ceritakan, ambil ngersani TV. Wah, wis ngemil, ini ngemil, delok TV, mau ngajari anak PR, delok HP. Wah, habis papat nih. Berat. Ini punya bun. Apa ini? Sambil lihat. Wah, aktor utamanya jahat. Aktor ini namanya. Terus namanya multitasking. Satu waktu jenengan, ini tidak khusyuk namanya. Jadi khusyuk itu tunduk. Tunduk itu artinya kita mengerjakan satu hal dengan penuh kesadaran, namanya khusyuk. Ya megang HP ya sing khusyuk. Khusyuk itu artinya ya betul-betul apa? Memang untuk apa sih kita kok pegang HP ini kenapa? Oh mau balas WA, ya sing tenanan. Balas WA. Kita kan enggak sekarang itu. Pas balas WA link Facebook ono apa ya? Kancaku statusnya apa? Mungkin buka WA meneh, mau ono status apa? Buka lagi. Itu jenengan itu diombang-ambingkan oleh. Jadi mengerjakan sesuatu bukan berdasarkan keperluan, tetapi berdasarkan lompatan-lompatan pikiran. Iya kan? Itu lompatan-lompatan pikiran. Ini bareng apa? Eling, wah, koncoku ini jadi tukaran mbek bojone wis rukun ya, statusnya ah. Ngurusi wong itu, ngurusi wong. Itu kan golek statusnya macam-macam. Jadi delok status itu ya boleh, fungsinya ya tetap berfungsi baik kalau memang itu jenengan khusyuk. Khusyuk niku ya jenengan punya tujuan. Kenapa jenengan kok buka statusnya orang? Tujuannya untuk memperbaiki diri. Atau kalau guru ya fungsinya untuk melihat muridnya ini bagaimana kan gitu. Itu punya fungsi. Jadi ngelakoni dahar. Iki nek ngembel yo makanya ngembel iku gak apa-apa, anggere khusyuk. Nah, ngembel itu sing khusyuknya tenanan ngoten nek ngembel itu. Jangan ngembel itu disambi. Ngobrol tujuan ya. Ngembel niku sing tenanan nek ngembel. Makanya sing penting ku tenanan. Dahar boleh tapi sing tenanan. Tenanan itu ya berarti dinikmati betul. Seperti jenengan tenanan kerja, tenanan ya, namanya tenanan. Sing jenenge wae tenanan kan khusyuk. Tenanan maksudnya. Kita seringnya ndak tenanan semua, bareng-bareng ndak tenanan nih. Maca buku ora tenanan, ngemil ora tenanan. Jadi karepe maca buku karo ngemil ben meraso. Malah sing ngemil marai ora sehat, maca buku ora masuk. Wis ora kabeh. Itu namanya kita berada di dalam terombang-ambing oleh pikiran itu karena kita biasa seperti itu. Makanya ketika ditanyakan, agar kita tidak terombang-ambing oleh pikiran, sadari apa yang sedang kamu lakukan. Nikmati apa yang sedang kamu lakukan. Guyon sama anak dinikmati betul. Guyonnya itu dinikmati betul. Jangan misalnya main sama anak, Ayu tadi kan sedang dolanan congklak. Tiba-tiba eling congklak. Ya aku lama enggak main congklak. Main congklak ya sungguh-sungguh, saya main congklak sungguh-sungguh. Jangan begini. Sendok. Jangan, jadi serius lah. Serius itu nikmatilah aktivitas, nikmati betul. Nah itu nanti pikiran kita bisa kita kendalikan. Sekarang itu memang ya penyakit modern itu tidak bisa mengendalikan pikiran. Kenapa kok tidak bisa mengendalikan pikiran? Karena orang berpikir tidak berdasarkan kebutuhan, tetapi karena keingintahuan. Wah, pengen roh wah macam-macam. Dulu ya, zaman belum ada HP, belum ada sosmed, belum ada Google. Kita ini kan dicekoi tanpa kita mau atau enggak mau. TV kan wis ngono-ngono wae acarane gitu. Dulu kan TV ya TVRI. Ya dulu itu ya enggak ada pilihan, jadi orang lihatnya itu aja. Sekarang enggak, kita yang milih sekarang itu. Nah, itu yang membuat orang modern menjadi sangat sulit mengendalikan pikiran. Sekarang jenengan mau membaca apa, itu kan tinggal gampang. Dulu enggak bisa kita ya mendelok TV nang dunia dalam berita ya. Jam 09.00 begini kok, dunia dalam berita itu yang ditunggu-tunggu waktu perang Irak dan Bush itu. Wah, saya masih ingat tuh. Kan tahun 90-an nontonnya TVRI itu, wah dunia dalam berita.
Itu kita tidak, pikiran kita tidak banyak pilihan, sehingga lebih tenanan delok niku tenanan. Delok dunia dalam berita tuh dinikmati betul. Dulu melihat kartun Batman and Robin dulu, wah, TV siji sing delok bocah-bocah puluhan. Nganggone aki nek wis entek karek sithik to, gak kotak. Tapi khusyuk betul anak-anak melihat itu dan ingatannya menjadi sangat berkesan. Tetapi film-film setelah tahun nanti ya Pak, anak-anak kita nanti ditanya film berkesan tidak ada. Tidak ada, karena saking banyaknya dan tidak dinikmati. Jadi itu kepengen apa? YouTube langsung buka, YouTube buka. Makanya kita harus melatih ya, generasi atau anak-anak itu dilatih untuk menikmati detik demi detik kehidupan. Jadi waktu mereka belajar ya dinikmati, ya sudah belajar. Mau nonton TV dinikmati nonton TV. Mau melihat apa enggak apa-apa, mau main game enggak apa-apa, dinikmati main game. Yang menjadi orang namanya kompulsif ya, penyakit kompulsif itu tidak bisa mengendalikan pikirannya meloncat-loncat. Makanya di dunia psikologi kemudian diistilahkan pikiran itu seperti monyet yang meloncat-loncat tanpa kendali. Nah itu yang menyebabkan kemampuan orang terhadap mekanisme reduksi stres itu berkurang jauh. Karena orang-orang zaman sekarang hidupnya dikendalikan oleh dunia luar. Sekarang hidupnya itu hidup kita itu dikendalikan oleh omongan orang, karena orang ngomongi kita gampang saat ini. Lewat status wae kan loro hati gampang banget. Anggawe loro hati lo gampang. Saya ketemu Pak Agus di jalan, ndak nyopo saya, tak sindir lewat status. Ada orang ngerti tuone, ketemu saya ndak nyapa. Nah, saya menyakiti jenengan gampang sekali. Sekarang menyakiti orang itu gampang. Dan juga sama sebenarnya berbuat baik juga gampang. Jadi saat ini gak enak bedane. Karena bedanya dulu ketika teknologi biasa-biasa saja dengan sekarang teknologi itu sebenarnya tidak meningkatkan kebahagiaan. Mempermudah kehidupan iya. Memperburuk kehidupan, memperbaiki kehidupan, tapi bukan kebahagiaan. Bukan. Makanya kalau di orang peneliti psikologi, orang bahagia itu di zaman Rasulullah itu zaman paling bahagia. Itu zaman itu. Makanya tadi di awal saya sampaikan kenapa zaman Rasulullah itu banyak orang sehat, karena ada sebuah pribadi yang vibrasinya sangat positif. Vibrasi positif Rasulullah itu kan sangat terlihat pada saat Futuh Mekah. Futuh Mekah itu, Mekah selama ini kan penduduknya hampir 90% memusuhi Rasulullah. Perang bertahun-tahun itu penduduk Mekah merangi Rasulullah terus. Futuh Mekah itu Rasulullah menang. Ada cerita unik sebenarnya di sana ya. Ketika Rasulullah masuk Mekah, Rasulullah sudah berpesan tidak boleh ada aliran darah sedikit pun. Waktu masuk Rasulullah pidato itu sudah terdengar desas-desus. Bahkan para sahabat itu sudah banyak yang begini, inilah hari pembalasan. Hadza yaumul malhamah. Yaumul malhamah itu artinya pembantaian. Malhamah. Jadi jangan keliru. Malhamah, lahmun itu daging, malhamah itu pendagingan. Wah ini orang-orang Mekah semua ketakutan. Makanya semua pintu ditutup. Karena ketakutan ini, karena mereka tahu Rasulullah itu dulu didoliminya kebangetan. Nah ini wis menang, seapi-api Muhammad dia pasti balas dendam. Tetapi Rasulullah itu waktu pidato kan terus Bilal itu naik ke Ka'bah langsung azan tanda kemenangan itu. Rasulullah pidato, hadza yaumul marham. Hari ini tuh hari kasih sayang. Itu Rasulullah. Siapapun yang ada di kota ini saya maafkan. Makanya Hindun itu orang yang makan hatinya Hamzah, Sayyidina Hamzah yang perang Uhud itu Hindun itu sampai tidak percaya Rasulullah mendiko begitu itu tidak percaya. Bener apa orang? Masa aku dimaafkan? Masa saya yang makan jantungnya pamannya itu kok dimaafkan? Itu bener apa orang?
Makanya setelah itu Hindun itu menjadi sahabat Rasulullah yang hebat. Vibrasinya Rasulullah itu sehebat itu. Itu sudah tampak sekian lama vibrasi Rasulullah. Bahkan yang saya ceritakan itu Sayyidina Ali perang wae isih mikir aku ikhlas ora. Itu perang. Kalau kita kan enggak. Wah, lagi jangan perang didoni malah dolan dadi jenengan nesune gitu. Jenengan perang, wah pas perang wis arep menang arep jenengan wonge mau jenengan bedil misalnya gitu, mau ditembak kok malah ngidoni jenengan, malah nembake ora pisan tok. Dor malah ngono. Kanjeng Sayyidina Ali malah lunga. Karena dia tahu saya sekarang perang karena kemarahan. Makanya terus Sayyidina Ali itu hebatnya. Nah Kanjeng Nabi itu waktu perang Uhud juga. Perang Uhud itu banyak cerita. Itu perang Rasulullah kalah, tetapi cerita hikmahnya banyak. Perang Uhud itu. Kanjeng Nabi itu sudah dipanah. Di sini ada tembus satu panah. Giginya Rasulullah itu ada yang rontok, berdarah-darah sampai ke wajah. Anas bin Malik itu, sahabatnya Rasulullah itu bilang begini, bukankah kamu Nabi? Ya aku Nabi. Bukankah kamu Rasul? Ya aku Rasul. Tidakkah ini saatnya kamu seperti Musa yang mendoakan kaumnya agar ditenggelamkan? Bukankah ini saatnya kamu seperti Nabi Nuh yang mendoakan kaumnya agar dibinasakan oleh kaum? Rasulullah itu pada saat luka wis kepepet, gampangane wong ku wis banget kalahe gitu. Itu bisa ngendikan ngene. Ini lambu istulaan. Aku tidak dikongkon melaknat orang. Aku tidak dikongkon laknat. Ini bu istu rahmat. Aku diutus oleh Allah sebagai rahmat. Itu dalam situasi seperti itu bisa ngoten. Nah itu luar biasanya. Itu orang pengendalian pikiran dan perasaannya 100%. Loh kita enggak. Mau di kesempatan ngono, wah iya bener. Laknat ya Allah. Mau kita aja tukaran sithik wae mbek tanggane wae ya Allah. Sepuluh kali laknat. Padahal masih bener-bener atau enggak ya, semoga dia engkau ampuni ya Allah, aku grundel gini. Nah ini, jadi aspek paling menggelikan dalam hidup ya, dalam kita itu ya. Nyun sewu ya, jenengan merasa ikhlas tapi menggerutu, wah itu geli. Itu lucunya luar biasa. Jadi ikhlas kok menggerutu, orang anak ceritanya mau ikhlas kok menggerutu. Jadi yang orang menggerutu berarti orang ikhlas. Jadi ketika seseorang itu ikhlas itu hilang, tapi seandainya jangan-jangan itu hilang apa? Kalau tapi seandainya jangan-jangan itu hilang, konflik batin hilang. Wabah akan tampak indah saja, konfliknya hilang. Nah itu mengapa Rasulullah itu menjadi pribadi yang hebat itu karena pengendalian pikiran dan perasaan itu benar-benar 100%. Itu kan dibuktikan pada saat didolimi. Gitu. Pada saat didolimi. Makanya doanya Rasulullah itu makbul betul. Karena Rasulullah itu didolimi terus. Tapi doa nih, dongo apik delalah nih. Lah kita nek didolimi kan dongane dongo elek. Dongane dongo elek. Ada lagi satu cerita Rasulullah yang membuat Rasulullah tadi sampai Jibril saja kalah level sama Rasulullah itu karena waktu Rasulullah di Taif itu dilempari batu, dilempari kotoran, dibunjam dengan tombak. Rasulullah lari di bawah pohon kurma itu, malaikat-malaikat datang. Apakah perlu gunung Bukit Taif ini saya angkat terus saya timpakan kepada mereka wahai Nabi? Mereka itu tidak tahu. Enggak. Mereka tidak tahu. Terus kanjeng Nabi donga, niki donga puncak donga yang membuat Rasulullah niku nek jenengan sakit niru niku luar biasa. Rasulullah niku pas disakiti seperti itu dongane. Kalau kita itu kalau berdoa kan seringnya objeknya orang. Mudah-mudahan mereka disakiti, mudah-mudahan macam-macam dibalas. Rasulullah itu doanya saat itu di doa Taif nanti ya. Nanti cari di Google doa Taif, saya tidak hafal secara menyeluruh. Ya Allah, kalau hari ini engkau kirim aku kepada musuh yang akan membunuhku, atau engkau kirim aku kepada sahabat yang akan menolongku, kula mboten napa-napa, asal engkau tidak marah kepadaku. Fala ubali ya Allah, mboten napa-napa asal engkau tidak marah kepadaku.
Itu doa seperti itu yang menggetarkan langit sehingga kemudian buruk langsung turun ke bumi menjemput Rasulullah itu karena doa Taif itu. Makanya setelah pulang dari Taif itu Rasulullah sehari dijemput malaikat disuruh mi'raj. Itu karena doa hebat seperti itu. Doa di mana orang tidak lagi mementingkan hal-hal materi. Yang penting Gusti Allah mboten buka kalih kula. Lho jelas-jelas disakiti. Itu orang sudah berjuang sedemikian hebatnya disakiti, tetapi nah kita kan enggak gitu. Wong mesti tulung, orang matur nuwun malah. Wah, lu kita. Itu Kanjeng Nabi tidak begitu, makanya level pengendalian pikiran dan perasaan itu luar biasa. Itu yang membuat Rasulullah menjadi satu-satunya orang yang paling layak bertemu Allah secara langsung pada waktu Isra Mi'raj itu. Oh, mana Nabi Musa mboten kuat kok. Nabi Musa pernah jaluk sama Allah itu, ya Allah pertemukan aku, lihat engkau secara langsung. Tenang, kamu kuat tenang. Baru belum dibuka langsung terbakar. Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu intelektualitasnya tinggi. Dia tetap nabi tapi ya tetap sepele. Ya tetap hebat nih Nabi. Tetapi jika kita melihat Rasulullah, maka Rasulullah itu adalah pribadi paling mulia yang paling layak bertemu Allah secara langsung. Nah, kita ini beruntung sekali dikasih cara lewat sholat nih. Jadi dialognya waktu kita tasyahud akhir, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Kanjeng Nabi itu waktu mau masuk ke Sidratul Muntaha, Kanjeng Nabi saking luar biasanya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kehebatan, kemaharajaan, keindahan ini adalah hanya Allah yang memiliki. Disambut oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat wahai Nabi. Lho Kanjeng Nabi bareng ngono niku isa hiling kita. Nek jenengan nggih mboten lali. Mangan enak lali, bojoe lali Pak. Kanjeng Nabi niku assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ampun kula mawon ya Allah. Jangan saya saja. Assalamu alaina, kami semua, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Itu Kanjeng Nabi saya eling mati. Lho Kanjeng Nabi. Mulai Kanjeng Nabi vibrasi positifnya itu sampai akhir zaman, bahkan sampai nanti di hari kiamat. Vibrasi positifnya. Gampangannya itu randu loro ati. Tetap berjuang. Ya perang perlu perang ya perang, tetapi peperangan itu tidak mengubah kasih sayangnya. Jadi jangan keliru tompo seakan-akan tawakal, ora loro ati itu terus menengahi, ora nesu, ora bukan. Nesu penting, nesu tapi nesune sing indah. Marah yang indah. Marah yang indah niku pripun carane ya seperti tadi yang saya sampaikan. Ya Allah kula badhe nesu. Itu nanti otomatis marahnya akan dosisnya langsung tepat. Kita itu menjadi marah, emosi, sedih itu menjadi berlebihan. Itu karena tidak ada jeda. Marah langsung dua. Kita tidak mau menyempatkan waktu 5 detik saja. 5 detik. Waktu marah itu sempatkan waktu 5 detik. Itu sempatkan waktu. Ya Allah, kalau badhe marah, kalau badhe nesu. Itu sempatkan kayak begitu, disempatkan. Dilatih terus. Kan jenengan kita kan enggak marah langsung buar. Itu yang itu seperti layang-layang langsung putus dari talinya, langsung layang-layang sudah tidak terkendali. Tetapi ketika kita bilang ya Allah saya mau marah atau ya Allah izinkan saya marah atau begitu, yang penting jenengan memanggil Allah, itu langsung dicekelin itu. Jadi kok marahnya tetap seperti layang-layang aja, butuh diulur ya diulur, butuh ditarik ya ditarik. Tetapi kalau ini sudah putus, ngulur narik bukan sakit jenengan, tergantung angin. Anginnya ngalor jadi ngalor, anginnya ngidul ya jadi ngidul. Tetapi kalau tek kita kendalikan, ya Allah sudah begitu, itu tek sudah. Nanti kita bisa narik. Makanya saya sering cerita, kalau baleni meneh Mbak Retno ya. Saya kalau nesu, saya sudah mengimajinasikan marah saya itu seperti bola api. Saya ambil, saya marah karena saya kalau marah seringnya rasa di sini, saya ambil bola apinya. Tak salah ke pesul saya itu. Marah, kamu di sini dulu ya. Besok kalau perlu saya ambil.
sudah tidurnya lelap walaupun sehat, walaupun marah tetap tidur nyenyak. Karena marahnya tak salah ini. Besok ketika ini diperlukan, misalnya saya marah sama anak-anak yang kerja gitu, tak ambil marah saya, tak pakai. Nah itu loh, itu mengendalikan seperti itu. Nah kita jenengan nesu karo wong ora iso turu jenengan. Nesu ya gowo, ae di WA sing ora sing rada napa mangkelke sithik mau langsung jenengan kelap-kelip ra iso turu. Itu berlaku sebaliknya enggak, Pak? Gimana, Pak? Misalnya kita dimarahi, wah aku dimarahin, tahu sudah Ya. apa gitu terus selektif sih. Ya bisa, semuanya Pak. Kesedihan bisa kita selektif, kemarahan kita selektif, kebingungan kita selektif. Itu kok bisa begitu Pak? Karena terbiasa. Ya, jangan kalau nggak terbiasa ya nggak bisa. Menyalahkan kayak gitu itu kebiasaan. Misalnya kayak sekarang ini, saya memang sedang keilmuan saya harus marah sama seseorang sekarang itu. Tetapi itu sudah saya selektif, sudah sejak tadi. Ya, kalau ngaji tak selektif, saya taruh di buku-buku saya ini. Marah saya tak taruh di sana. Makanya saya bayangin marah saya masih di sana, Pak, di buku itu. Besok saya ketemu orangnya itu tak enggu, tak bawa lagi, saya marah tidak sama orang. Tetapi seperti ini tidak mengganggu saya sama sekali, marah saya di sana, tidak di sini. Itulah pentingnya menjaga jarak kita dengan pikiran dan perasaan. Jaga jaraknya, kita ini tidak berjarak sama sekali. Rumang sana jenengan pikiran itu yang jenengan, perasaan itu yang jenengan menyatu, ulet-uletan sehingga marah langsung mengganggu seluruh tubuh. Sedih juga mengganggu seluruh tubuh. Disalahke ya, jadi jenengan misalnya izin disalahke dulu. Wah saya malu gitu. Ya udah disalahke dulu. Loh kok sakit Pak? Iso. Karena tubuh kita itu dalam kendali kita, makanya disebut wong urip kuwi penggembala. Berarti nggak perlu diambil lagi. Ya kalau perlu tetap diambil Pak. Dan nanti tak ambil lagi marah saya besok kalau ketemu orangnya. Karena isi. Kalau enggak perlu enggak usah. Ya kalau nanti kalau memang Allah enggak bagus ini marah ini enggak bagus, nanti hilang sendiri. Makanya ketika kendalikan itu nanti yang mengambil itu Allah. Yang akan mengatur itu Allah. Kalau memang perlu ya marah, enggak perlu ya enggak marah. Cuma kita itu seringnya marah itu bukan karena keperluan, marah itu karena kita merasa harga diri terinjak-injak, itu persoalannya. Makanya jenengan marahnya gak iso, jenengan selehke itu karena jenengan terhimpit oleh egoisme yang sangat tinggi itu. Jenengan egonya, wah aku ini wis ustad orang bintang ustad, kurang ajar. Wah itu marah kayak gitu tuh wangel selehke, karena itu terikat dengan egois saya yang luar biasa. Mana jenengan nggak egois, makanya tadi saya bilang egois itu penyakit paling bahaya, itu egois tadi yang jantung tadi dulu. Lah, salah satu teknik paling bagus dalam mengendalikan jantung itu nafas. Makanya saya bolak-balik jenengan. Nafas dinikmati santai. Santai itu enggak usah seperti orang enggak usah kayak usah sampai gitu. Pokoknya nafas. Jenengan sadar oh ini mlebu metu udah sadari aja. Kali-kali begitu tuh, jangan sekali-kali ya, yang rutin kayak gitu. Nanti denyut jantung itu, makanya nanti bisa dicoba jenengan mikir sesuatu yang sangat buruk itu, saya cek nadinya, rasanya kayak gini. Nanti setelah jenengan tarik nafas saja, dinikmati nafasnya, nanti denyut nadinya langsung lembut, teratur. Itu berarti jantungnya santai sekali. Repot kalau jenengan punya trauma sama orang, jenengan tidak bisa lepaskan. Ketemu terus sampai wong kuwi, waduh. Wong kok berantem sampai teman sekerja sekantor. Waduh, bendino ketemu. Stres terus jantungnya begini terus. Makanya tubuh jadi gampang lemas itu kayak begitu. Misalnya saya itu mangkel sama Pak Agung misalnya. Adalah kalau teman sekantor. Roh dia lewat wae langsung jantung saya. Maka jadi tiba-tiba saya pulang jadi lelah. Kenapa orang gampang lelah itu? Karena dia terlalu banyak trauma sama dunia eksternal. Roh, misalnya roh bakul es trauma. Itu bisa semari aku kodam tenggorokan. Roh bakul soto trauma. Bisa aku pernah keselak nang kono. Roh bakul makanya konsep tobat itu sebenarnya membersihkan negatif-negatif kita di
Makanya tobat itu artinya, kan kita itu sekarang tobat itu dimaknai dari dosa itu keliru. Itu benar, itu salah satu aspek tobat. Tobat itu kembali kepada Allah. Taba ya tubuh taubat. Dan itu artinya kembali. Bali oneng Allah. Bali oneng Allah. Itu namanya tobat. Nah, konsep-konsep semacam itu diperlukan untuk membersihkan hal-hal negatif kita itu yang kadang-kadang tidak banyak kita sadari dan kita sepelekan, tapi berhari-hari terus terjadi. Nah itu, jadi ya makanya repot kalau orang berkonflik dengan orang yang dekat dengan dirinya. Wah itu rekosone nemen lah ketemu bendino. Nah ini wong lah ketemu wong loro kok berat ini. Ini masalahnya nak orang bojone, keluarganya, orang teman kerjanya. Jadi problem itu muncul, problem serius itu lebih muncul karena problem di keluarga atau problem di tempat kerja. Itu problem paling. Makanya biasakan menyelesaikan masalah. Makanya saya sering menggunakan dibungkus. Nesumu iki dibungkus, selehke. Diselehke. Jangan dibawa kemana-mana. Kita ini marah dibawa kemana-mana. Marah nang kantor, nang omah digowo, marah nang omah nang tempat kerja digowo, payah. Nggak bisa nyelehke tadi. Nah itu. Makanya ngaji bahagia itu. Ujungnya adalah jenengan iso nyelehke barang-barang ngoten mau lho, Pak. Itu nanti sampai di sana Itu pertama harus melepasin ego. Makanya saya ulang-ulang terus ya, manusia tidak pernah kehilangan apa-apa karena manusia tidak pernah memiliki apa-apa. Itu saya ulang, itu melepas ego. Jadi kita itu tidak pernah namanya kehilangan. Jenengan misalnya itu kuopo, adalah bakule lali nyusui. Terus bakul belanjan nih. Kudune susuk 1000, wah wis mlayu sik wah. 1000 ilang nih bae itu kalau digowo ngantek sesuk repot-repot jenengan. Sesuk wah bisa nesu wae. Bu, ini saya kurang 1000 loh, mau sampean lali. Jenengan 1000 itu menyakiti hati jenengan 24 jam gitu. Lah menunggu Bu 2 menit ae, 2 menit. 2 menit aja sudah. Oh wis mau salah ketok ya wis lah ya. Semoga jadi sedekah ngono wae. Jangan kok gowo terlalu. Ngono gowo 24 jam. Ya jangan bayangin kalau jenengan marah sama orang jadi dendam kesumat. Bayangin. Betapa tubuh ini menjadi sangat tersiksa. Gowo dendam niku abot lho, Pak. Kemudian nesu mawon itu awak mboten penak. Jadi marah itu awak lho, ini kenceng atau sedih juga enggak enak. Bingung juga enggak enak. Vertigo, mawon jadi bingung, enggak enak. Lho jenengan gowo kok 24 jam. Makanya sering diguyoni. Walaupun ini itu enteng, tapi nek jenengan gowo terus ngene iki, suwe-suwe abot. Terus saiki enteng, engko selesai 2 menit dadi abot. Abot itu bukan karena ininya berubah, bukan karena jenengan kakean gowo, gak iso ngeculke. Terus takon kula terus. Carane ngeculke pripun, Pak? Mboten saged Pak teng mriki terus. Nah, semakin jenengan bertanya caranya, semakin jenengan gagal. Culke ya culke, ngoten lho. Wong itu kan kayak orang nanya gini, kon mangan, udah dimakan aja. Makan caranya gimana lho? Makan kok carane piye? Ya mangan iki lho. Ngecolke lho, iki dicolke lho. Colke pripun jare ngecolke kok ora iso. Itu kan lemah sekali jenengan. Makanya orang kebawa dendam, kebawa marah berlebihan itu orang paling lemah. Lah wong ngecolke bae ora iso lho jenengan. Lho bahaya sing paling gampang anak-anak itu lho kados pulang masalah gini. Itu tukaran wis bar besok ora eling meneh. Lha iku ngecolke gampang, jadi wis tuwek kok ora iso iku lho. Lho anak-anak itu lho Mbak, saya tanya itu anak-anak. Tukaran mbek kancane ning sekolah mentekan teman-teman getah-getah. Sesuk yo rukun, sing rukun kan wong tuane. Lho anak-anak iki ngecolke gampang jenengan kok ora iso iku lho piye. Makanya sering saya kan dulu pernah turu kok ora iso. Loh bahaya kita tahu latihan turu kan lari kayak ngono. Kok kita itu tidur aja nggak bisa. Betapa lemahnya kita itu sebenarnya. Bodoh kita itu dibanding anak-anak dari sisi itunya. Kita tahu jauh lebih bodoh dari anak. Anak-anak itu pintar banget nyelehkan nesu gampang. Nyelehkan sedih gampang. Anak-anak ini yang saya ya, kalau saya lihat ada teman-teman saya masih muda,
anaknya masih kecil terus meninggal. Anaknya nangis jembling-jembling saat itu, tapi sing cepet move on kan anak-anak. Cepet lali, udah. Karena fitrah. Kenapa anak dulu? Karena egonya sedikit. Anak itu tidak pernah merasa kehilangan berlebihan, tidak kayak kita. Kita ini kan sudah dikotori oleh identitas yang kita buat sendiri. Misalnya saya ustaz, saya penulis, saya guru. Wah, itu identitas tak tempel kayak gini. Sehingga ketika pola jenengan mengganggu identitas saya marah jadi. Makanya identitas saya taruh di luar, bukan di dalam diri saya. Sehingga ketika jenengan menyakiti identitas saya sebagai guru, saya tidak sakit hati, wong ini jopo. Tapi identitas jenengan itu jenengan tempel kayak terlalu dalam. Ditempel kayak ke dalam diri itu identitas. Aku wong sugih, aku tahu nulungin dekne, aku pernah menaik duit dekne itu dan tempel kayak ngene, itu banget lah nempel kayak gini. Harusnya itu berada di luar. Ya kayak piala itu loh Pak, piala di luar aja. Saya guru, saya penulis, saya pernah berbuat baik, saya sudah belajar 15 tahun mengobati, itu kan identitas saya. Itu saya salahnya di luar. Tidak pernah menjadi identitas saya sebagai mustamir itu. Nah itu nanti berlatih ya, berlatih untuk mengeluarkan diri kita dari penjajahan identitas. Nah identitas yang paling repot itu saya memiliki suami adalah milik saya. Waduh, itu sebenarnya malapetaka. Nanti jenengan itu kebangetan oleh merasa memiliki itu, wah kecemburuannya berlebihan karena merasa WE. Makanya merasa memiliki itu harus ditulisi, merasa memiliki relatif tidak mutlak. Jadi saya punya HP ini kepemilikan relatif, yogi milik Gusti Allah. Sehingga pada suatu saat misalnya ya, HP ini itu saya dihadiahi pasien. HP ini Pak, itu uniknya kehidupan. Sayang kan HP saya yang dulu ya, itu memorinya sudah agak. Adalah ada pasien saya rupiah, alhamdulillah itu atas kehendak Allah itu baik. Saya di WA, mungkin dia lihat HP saya orang pakai HP, rupiahnya. Ustaz, WA-nya masih dipakai enggak? HP-nya masih dipakai enggak? Dia tasih tuh memang iku ampun dangu. Besok saya kirimi HP nggih. Oh, nggih matur nuwun. Makanya rupiah saya tuh ada yang ini, Pak, ada yang 3 juta bayarnya ya. Ada yang 10.000, ada yang enggak bayar. Udah apa-apa karena saya melepaskan identitas saya sebagai perupiah yang harus dibayar. Itu saya lepaskan. Sehingga saya tidak pernah menolak. Orang dibayar ya orang apa-apa, dibayar ya orang apa-apa. Saya dikasih itu ya tidak pernah nolak, tidak dikasih tidak pernah sakit hati. Karena identitas itu saya lepas. Delalah HP saya itu terus dipakai Ayu yang itu. Yang HP saya yang lama. Dihapusi semua memorinya dan saya. Delalah dolanan ning Rembang niku keri ilang, Pak. Ngoten niku kan yo mesti rasanya malah hati kok hilang, Pak. Nek dibalik kan ngeten, kalau saya mengolah hatinya ndak bagus. Kan kudune duwe loro. Kok jadi siji, tapi nek dibalik ini untungnya diwenehi iki, nek ora diwenehi iki ilang kan repot ora ndek apa-apa. Itu reframing. Membuat sudut pandang baru dan itu hanya bisa yang dilakukan oleh mereka yang terbebas dari ego. Makanya la ilaha illallah itu menjadi miftahul jannah itu begitu. Makanya cuma la ilaha illallah udah gedek kan orang jenengan hayati betul. La ilaha illallah itu saya milik Allah, la ilaha illallah semua benda ini milik Allah, la ilaha illallah yang tidak ada yang mengayakan kecuali Allah, la ilaha illallah itu harusnya. Jadi la ilaha illallah itu menjadi pintu gerbang kebahagiaan harusnya. Ya saya kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.